bangun qomat, sholat isya gitu. Kemudian bangun nggak wudhu lagi. Nah makanya dalam menanggapi hal ini ulama itu mempunyai 8 akwal, 8 pendapat mengenai tidur. Apakah tidur membatalkan wudhu atau enggak? Nah kita Syafi'i itu mengatakan bahwa tidurnya sendiri itu enggak membatalkan wudhu. Hadis ini memang menyebutkan ketika sahabat Ubay itu bertanya tentang berapa hari sih boleh memakai khuf dan cuma mengusap saja. Jadi kalau kita lihat sekilas ya, atau kalau orang yang nyinyir dengan Islam, itu gimana sih Rasulullah bilangnya? Gak konsisten. Sekali waktu bilang 3 hari, sekali waktu bilang boleh lebih. Terserah malah ya. Kemudian kita melanjutkan pada bab yang baru, yaitu babu nawaqidil wudu. Setelah kita membahas tentang taharah, tentang bersuci di depannya, di hadis sebelumnya, pada bab-bab sebelumnya, kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. An Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada siapa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ahdihi, pada zamannya Rasulullah, itu yang tadiruna, menunggu siapa para sahabat al-isya'a, pada waktu menunggu salat isya. Hatta takhfiqa, sampai nunduk. Apa ru'usuhum, kepala-kepala para sahabat. Tsumma yusalluna, kemudian salat para sahabat. Wala yatawadda'una, dan tidak wudu siapa sahabat. Akhrajahu, mengeluarkan atau meriwayatkan hu, akan hadis siapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Wa sahhahahu, dan mensahihkan siapa Imam Abu Dawud. Maaf. Wa sahhahahu, dan mensahihkan hu, akan hadis siapa Imam Ad-Daruqutni, Imam Daruqutni. Wa asluhu, dan asli hadis itu fi Muslimin, dalam hadisnya Imam Muslim. Pembahasan pertama mengenai hal yang membatalkan wudu adalah tentang tidur. Jadi suatu ketika, dan bahkan sering ya, para sahabat setelah sholat maghrib itu nunggu sholat isya, nunggu Rasulullah keluar dari rumahnya untuk sholat isya. Jadi kan Rasulullah kan yang sering imamin ya. Jadi sahabat itu nggak sholat kecuali ketika Rasulullah keluar untuk imamin, atau ketika Rasulullah merintahkan seseorang untuk menggantikannya. Rasulullah pernah mengatakan ya, bahwa afdol, paling baiknya waktu sholat isya itu aslinya ya, itu kalau di dalam hadis itu atamah itu sekitar jam 9-10 ya. Bahkan Rasulullah mengatakan ketika beliau keluar dari rumah untuk mengimamin sholat isya, beliau mengatakan, laula an asyukka ala umatik, kalau gak memberatkan umatku, inilah waktu yang bagus untuk sholat isya. Kalau kita praktekkan di sini coba, sholat isyanya jam 9 sampai jam 10 ya. Kira-kira gimana? Udah pada tidur ya. Makanya Rasul mengatakan, laula an asyukka, kalau gak memberatkan umatku, inilah waktu yang paling bagus untuk jamaah sholat isya. Tapi ya kita sholat isyanya tetap ya, nggak apa-apa ya. Nanti Rasul mengatakan nggak apa-apa kalau sholat isyanya itu jam pas masuk waktu isyanya ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, antara rentang waktu setelah sholat maghrib ya, katakan sholat maghrib selesai jam 6:30 ya, sampai jam 10, itu berapa jam itu? 7, setengah 8, setengah 3 jam setengah. Para sahabat nunggu, harus baca Quran, zikir, nunggu Rasulullah keluar, nunggu sholat isya. Nah pas nunggu pada ngantuk, ya wajar kan? Udah malam nunggu pada ngantuk, sampai palanya nunduk ya. Ya udah, kalau kita ngantuk gimana gitu ya?
3,5 jam nunggu ya. Wajar ya. Dan sudah waktu-waktunya tidur ya gitu kan. Kemudian ketika Rasulullah datang dibangunin ya, dibangunkan ya. Jadi kan saking apa ya? Saking nikmatnya, udah nyawanya udah hilang semua mungkin ya. Sampai ada paduan suaranya di sini bersaut-sautan. Dibangunkan, kemudian setelah itu bangun nggak wudu, langsung sholat. Nah di sini itu ulama berbeda pendapat mengenai dalam menanggapi hadis ini. Jadi tidur apakah membatalkan wudu? Jadi ini berarti kalau dilihat dari keadaan yang disebutkan, tidur sampai nunduk, ya, sampai maaf ngorok, ya, itu berarti kan sudah benar-benar tidur yang masya Allah Ta'ala ya. Yang nikmat sekali berarti ya. Nah dibangun, bahkan dibangunin. Bangun, qomat, sholat isya itu. Kemudian bangun, nggak wudhu lagi. Nah makanya dalam menanggapi hal ini, ulama itu mempunyai 8 akwal, 8 pendapat mengenai tidur. Apakah tidur membatalkan wudhu atau enggak? Nah kita Syafi'i itu mengatakan bahwa tidurnya sendiri itu enggak membatalkan wudhu. Dalam madhab Syafi'i ya, tidur sendiri tidak membatalkan wudhu. Nah, tidur yang membatalkan wudhu itu kalau tidurnya tidak sesuai dengan posisi yang, artinya posisi kalau tidur itu tidak memungkinkan, tidak menimbulkan dzon ya. Dzon itu prasangka bahwa dia kentut, maaf ya. Jadi yang membatalkan itu kentutnya, wudhunya tidurnya enggak. Jadi kalau tidur yang memungkinkan bisa kentut, maaf ya, itu berarti batal. Terus tidur yang gimana yang nggak batal? Tidur yang nggak batal itu tidur kalau dalam keadaan duduk. Nah berarti tadi nunggunya dalam keadaan duduk ya, bukan tidur tengkurap ya, telentang ya, telentang, telen obeng dan sebagainya, enggak ya. Tidurnya berarti duduk, dan duduknya itu nggak goyang-goyang kalau dalam Syafi'i ya. Nggak nyender juga. Aduh kalau nyender udah enak banget ya. Berarti tidur gini, nunduk bisa nggak apa-apa ya. Dan nggak goyang-goyang. Dan duduknya itu duduk yang silah berarti ya. Kalau selonjor itu bisa merojol ya. Itu anginnya bisa merojol. Kentutnya bisa keluar ya. Nggak nyender. Kemudian, mohon maaf ya. Postur ya, bukan postur ya. Ya postur ya, saya katakan postur ya. Ini dalam kitab fikih ya, mohon maaf ya. Posturnya maaf, nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus. Intinya postur tersebut itu memungkinkan bisa untuk menahan si angin istiwa untuk keluar ya. Jadi ketika duduk ya, duduk sila, itu memang menutup jalannya ya. Jalan keluarnya ditutup ya. Jadi kalau mau tidur seperti itu, bilang ke ininya, saya tutup nih, jangan keluar ya, biar saya nggak butuh ya. Jadi kalau misalkan, dan kita yakin bahwa pas pas tidur nggak goyang-goyang, nggak gerak-gerak ya. Buktinya apa? Saya pas tidur posisi kayak gini, di sini ya. Dan pas bangun tetap di sini ya. Beda kalau pas tidur bangun tahu-tahu di sono misalkan. Berarti itu batal karena udah goyang-goyang ya, udah pindah ya, udah beda kontrakan. Jadi kalau tetap posisinya tetap di situ ya, dan nggak nyender ya. Bahkan dalam hadis yang lain ini Rasulullah sendiri ya, ketika menunggu sholat beliau itu tidur tapi tidur miring ya. Mungkin Bapak Ibu sering lihat kalau misalkan maaf ya jamaah tabligh itu ya. Saya juga pernah ikut ya, keluar 3 hari ya. Khuruj dakwah 3 hari. Jadi mengamalkan sunnah Rasulullah ketika habis sholat sunnah fajar ya, sholat qabliyah subuh, itu tidur bareng gini ya. Nah itu kan berarti beda lagi itu kan. Kalau tadi kan yang duduk nih. Nah seperti itu nggak batal, Syafi'i ya, tetap nggak batal kalau nggak tidur yang pules. Ya. Artinya masih cuma ngantuk doang ya. Cuma ngantuk ya. Jadi kalau cuma ngantuk doang, nggak tidur pules, itu nggak batal. Kayak gitu tadi ya. Bisa nggak?
Gini pas dibangunin, wudhu dong, saya cuma ngantuk doang gitu. Kadang kan kita gak sadar ya, padahal udah tidur ya, udah ngorok-ngorok ya. Kadang kan kita ngorok itu nggak berasa ya. Taunya baru semenit tidur ya. Baru setengah menit saya tadi kayak gitu. Padahal kata temannya setengah menit apa? Udah setengah jam. Ya itu didasarkan dari keyakinan kita. Kalau kita yakin, ya gitu ya. Didasarkan atas keyakinan. Jadi kalau misalkan tidur nyamping gitu ya, kalau cuma ngantuk doang, nggak tidur berarti ya, ngantuk atau baru permulaan tidur. Jadi belum sampai yang nyenyak ya, baru ngantuk permulaan tidur ya. Meskipun ngorok ya, bisa terjadi kalau orang belum nyenyak tidur, baru permulaan doang ya, itu ngorok bisa ya. Kadang pun mungkin sadar ya, gitu ya, kemudian bangun, aduh tadi saya ngorok nih. Tanya sama temennya, tadi saya ngoroknya merdu nggak? Jadi itu tentang tidur ya dalam mazhab Syafi'i ya. Meskipun ulama mengatakan ada 8 pendapat ya, tapi dalam mazhab Syafi'i mengatakan yang kita pegang ya karena kita Syafi'i, tidur yang nggak membatalkan wudu kalau kita tidurnya itu duduk yang netep. Duduk yang tetap, maaf ya, tempat duduk maq'ad itu kalau kita artikan ya, mohon maaf ya. Kalau yang di sini nanti disensor nggak apa-apa, ditet gitu ya. Mohon maaf, pantatnya itu memang netep ya. Maq'ad itu kalau diartikan pantat. Ya. Jadi kalau dalam fikih mustaqirron maq'aduhu, dalam keadaan tetap pantatnya. Jadi nggak goyang-goyang, kemudian nggak memungkinkan si angin keluar. Itu maksudnya menetapkan pantat gitu ya. Dan juga nggak nyender. Dan juga tadi posturnya nggak terlalu ceking ya, nggak terlalu kurus, juga nggak terlalu gemuk, yang sedengan, mu'tadil. Jadi intinya kita bisa memperkirakan sendiri ya. Saya ini ketika duduk tidur anginnya keluar apa enggak? Nah gitu ya. Kalau yakin nggak keluar berarti nggak usah wudu. Jadi seperti itu ya. Tsumma yusalluna wa la yatawadduun, nggak usah wudu, langsung sholat ya. Kalau tidurnya berdiri gimana? Ada nggak tidur berdiri? Ya ada, tidur berdiri berarti batal ya. Kalau sholat kayaknya ngantuk deh. Lagi sholat ngantuk gitu ya. Sholat tidur ambruk nanti nggak bisa ya. Lagi sholat berdiri karena mungkin bacaannya lama ya. Imamnya rakaat pertama bacanya Al-Baqarah ya. 2,5 juz ya. Yang tidur apa ya? Makmumnya udah nyari tiang udah, aduh tiang ini mana senderan. Kalau tidur itu batal berarti ya. Senderan kan nggak roboh berarti ya, nggak ambruk karena senderan udah ya. Karena berdiri itu batal. Karena kalau berdiri itu pasti keluar ya. Jadi kenapa sih kalau tidur itu dikhawatirkan si angin keluar ya? Karena mata itu kata sahabat Ali, mata itu wi'ausah. Mata itu adalah merupakan pengikat dari klep. Klep sih itu ya yang mengeluarkan air. Jadi kalau matanya merem ngantuk, ya klepnya kebuka ya. Jadi rawan brojol ya. Itunya keluar maksudnya anginnya ya. Jadi kenapa kok tidur bisa membatalkan wudu ya? Bisa memungkinkan membatalkan wudu karena pengikatnya itu copot ya. Jadi kalau pengen tidur tapi nggak copot, dipegangin ya, nggak juga ya. Dipegangin nggak bisa ya. Tetap kalau kita tidur, itunya rawan untuk terbuka, maka bisa keluar anginnya. Itu tentang tidur ya. Jadi yang diambil tadi, yang sudah disebutkan ya. Jadi ini disebutkan detail dalam kajian-kajian fikih ya. Insyaallah mungkin kapan-kapan ya dijelaskan tentang. Tapi tadi sudah jelas insyaallah ya. Tidur yang gimana sih yang tidak membatalkan wudu dan yang membatalkan wudu.